Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan, kita diberi anugerah Tuhan untuk dapat beribadah meskipun beribadah di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyambut Yesus. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Dia sungguh indah.
bersama-sama kita bersatu hati, kita meminta pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, Engkau senantiasa memimpin kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami meminta Engkau untuk memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau berkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Arson yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah setiap firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi anak-anaknya yang percaya, dan kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita patut untuk merayakan. Dan mari Bapak Ibu kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini dengan mengangkat satu pujian, rayakan Yesus rayakan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian bersama-Mu Bapa.
bagiku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, rahmat, berkat, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang penuh kasih senantiasa menuntun kami. Terima kasih Allah yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan gereja di mana Engkau tempatkan kami. Berkati GKMI Krasa, berkati sidang jemaat yang ada, berkati majelis, semua pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau menyertai, menolong dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha dan pekerjaannya, dalam setiap langkah kehidupannya. Anak-anak yang sekolah, Engkau memberkati dengan kepandaian, roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Masa depan yang indah, yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan hamba-Mu yang Engkau tempatkan di tempat ini, Pak Arson dan seluruh keluarganya. Berkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya hari lepas sehari. Anak-anaknya yang sekolah, Engkau memberkati, Engkau menolong, memberi kepandaian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan hamba-Mu Pak Niko dan Ibu beserta seluruh keluarga Tuhan yang masih begitu setia untuk melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih, untuk pelayanan yang mereka curahkan bagi GKMI Krasa ini. Tuhan, kami juga menyerahkan akan lansia yang ada di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur walaupun usia mereka sudah lanjut, tetapi mereka tetap setia mengiring Tuhan. Mereka tetap setia berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka, biar sampai akhir mereka tetap berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan GKMI Krasa ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Kami menyerahkan desa di mana Engkau tempatkan kami, berkati desa kami Tuhan. Kami tahu, kami yakin bahwa kehadiran kami di tempat ini tidak ada yang sia-sia, tetapi membawa kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami kepadamu. Terima kasih Engkau tempatkan kami di Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kebaikan Tuhan. Indonesia penuh dengan curahan kasih Tuhan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari presiden, wakil presiden, sampai ke RW, RT, Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang turut bekerja Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini boleh kembali kepada Tuhan, boleh kembali kepada Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri hikmat marifat yang dari surga, agar para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa kami ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan akan COVID yang sampai saat ini masih ada. Tuhan, kami tahu rencana-Mu indah atas Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia ini boleh terhindar dari COVID Tuhan, boleh selesai tepat pada waktunya. Mereka yang berjaga-jaga atas bangsa ini, para dokter, para perawat, mereka yang menjaga Tuhan dengan kesehatan, untuk kesehatan kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka juga, beri kesehatan yang terbaik, Engkau memberkati keluarganya juga. Terima kasih Tuhan, untuk aparat keamanan, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami, Engkau juga memberkati, beri kekuatan, beri kesabaran untuk menjaga bangsa kami. Keluarga yang ditinggalkan juga Engkau memberkati. Terima kasih Allah yang baik, kami menyerahkan penginjilan-Mu dimanapun berada. Tuhan, saat-saat ini Tuhan, biarlah kami dapat membawa kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi bagi nama Tuhan,
untuk kemuliaan nama Tuhan, agar nama Tuhan dikenal di seluruh penjuru bumi. Terima kasih Allah yang baik, mereka para misionaris, mereka para pendeta, mereka yang mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Beri kekuatan iman, beri kesabaran, beri hikmat marifat surgawi, sehingga mereka bisa menceritakan kasih Tuhan dengan baik. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arsonus kita. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Aku Datang dan Bersujud. Bersujud di hadapan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu saudara yang lain yang ikut beribadah bersama dengan kami melalui channel YouTube GKMI Kerasa. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat Tuhan bagi kami. Kami mau kembali merenungkan sabda firman-Mu dalam ibadah kenaikan-Mu pagi hari ini. Kami mohon biarlah Engkau hadir di antara kami dan memberkati setiap kami, supaya firman yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menantikan kedatangan-Mu kelak kedua kali untuk menjemput kami semua. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan tidakkah ia mengulur-ngulur waktu, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu, yang menjadi perenungan bagi kita semua ada di ayat yang ke-8 yang akan juga menjadi judul khotbah pagi hari ini. Apakah masih ada iman di bumi? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus seringkali menggunakan berbagai pelajaran yang ada di sekitar manusia, sekitar orang-orang murid-muridnya pada waktu itu, untuk mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kebenaran kerajaan surga. Salah satunya adalah perumpamaan. Dalam peristiwa ini Yesus menggambarkan tentang bagaimana seorang hakim yang terus-menerus didatangi oleh seorang janda yang memohon kepadanya untuk membela haknya terhadap lawannya. Entah apa persoalan yang dialami oleh seorang janda ini, tetapi yang pasti ada sebuah kejadian di mana dia terus meminta kepada seorang hakim ini siang dan malam, setiap waktu, untuk meminta kepada hakim itu untuk membela haknya. Tentu saja ini merupakan sebuah hal yang akan terus mengganggu, menjadi beban pikiran terhadap seorang hakim ini. Sehingga kemudian hakim ini berpikir bahwa ya sudahlah, daripada saya terus diomongin, terus diminta bantuan, lama-lama juga menjadi risih dan terganggu. Dan kemudian dia berkata, ya sudah kalau begitu, daripada aku digangguin terus, ya sudah aku tak benarkan dia, membela haknya supaya ini dapat cepat selesai. Dan kemudian Alkitab memang berkata, ya akhirnya memang sang hakim ini mengabulkan permintaannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa di mana ada seorang yang kemudian juga di dalam kehidupan rohaninya diberi gambaran oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana permohonan yang tidak jemu-jemu yang kita naikkan kepada Tuhan lewat doa. Doa yang dinaikkan terus-menerus kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-1, ayat yang pertama dari pembacaan kita, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus memberikan gambaran bahwa ada seorang hakim saja yang lalim, tidak kenal Tuhan, tidak menghormati siapapun. Ketika seorang janda yang terus-menerus datang meminta dengan tidak jemu-jemu untuk dibela haknya, dikabulkan. Apalagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan hari ini, saya tidak akan mengupas panjang lebar tentang peristiwa kenaikan Tuhan, karena seringkali sudah berulang kali kita mendengarkan khotbah tentang bagaimana Tuhan naik ke surga, dan kemudian dia berpisah dengan para muridnya, dia berjanji untuk mereka setia menanti Roh Kudus turun kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya hanya ingin Bapak Ibu memahami ini, bahwa ada satu tugas. Ya, Tuhan sudah naik ke surga. Dia pergi menyediakan tempat katanya lewat firman-Nya kepada kita, supaya di mana dia berada, di situ pun kita berada. Sekarang dia ada di kerajaan surga yang mulia, maka dia menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika tempat itu sudah tersedia, maka dia akan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia itu. Begitulah janji firman Tuhan bagi kita. Tetapi ada satu peristiwa jeda antara nanti Tuhan datang menjemput kita dengan peristiwa kenaikannya. Nah, peristiwa itu yang harus, atau jeda waktu itu yang harus kita cermati sungguh-sungguh, yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya ketika dia datang nanti, firman Tuhan berkata, masihkah ada iman di bumi? Ya, Tuhan sudah di surga, dia menyediakan tempat. Tetapi ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua hari-hari ini. Masih adakah iman kepadanya di bumi ini ketika kelak dia datang kedua kalinya? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini, berarti jawabannya bisa dua, masih ada atau tidak ada. Karena masihkah ada iman di dunia ini? Masih adakah iman di bumi ini ketika dia datang kembali nanti? Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti bukan lagi sebagai seorang bayi, bukan lagi sebagai seorang yang menebus dosa, tapi dia akan datang menjadi hakim untuk seluruh alam semesta ini. Itu berarti ada sebuah ya sebenarnya kalau mau dibilang, Yesus sementara bilang begini, kamu harus sungguh-sungguh mempertahankan imanmu. Tidak mudah memang, dan hari-hari ini telah banyak buktinya. Banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan telah meninggalkan imannya. Bukan hanya jemaat biasa, tetapi tokoh-tokoh, pendeta-pendeta juga banyak yang akhirnya meninggalkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Belum lagi Bapak Ibu, banyak sekali tawaran-tawaran dunia ini yang menggiurkan, sehingga banyak orang yang kemudian meninggalkan iman dan percayanya karena kesenangan-kesenangan dunia ini. Orang meninggalkan Tuhan karena posisi jabatan di tempat pekerjaan. Ada yang meninggalkan Yesus karena menemukan pasangan hidup yang tidak seiman.
Ada juga yang meninggalkan Tuhan karena politik. Ada yang meninggalkan Tuhan oleh sebab-sebab yang lain. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati kembali kenaikan Tuhan, poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan dengan terus bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Berdiri teguh di atas dasar iman yang kokoh sembari terus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan peristiwa atau bukan hal yang mudah. Iman mulai berguguran di kalangan orang percaya. Sehingga ini kemudian menjadi perhatian serius bagi kita semua hari ini. Maka pertanyaan Tuhan di Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 harus menjadi perhatian serius bagi kita. Ketika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Atau pernyataan ini dibuat sempit, apakah saya masih beriman kepada Tuhan Yesus nanti kelak ketika dia datang kedua kalinya? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap jemaat Tuhan di GKMI Kerasa. Masih teguhkah kita berdiri di tengah-tengah godaan dunia, di tengah-tengah tekanan dunia ini, di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada ini? Masihkah terus kita berdiri di tengah-tengah iman kita kepada Tuhan? Di tengah-tengah penderitaan, kesusahan hidup yang datang, silih berganti dalam hidup kita. Di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah kemiskinan kita, di tengah-tengah banyak problem yang datang, masihkah Bapak Ibu Saudara dan saya berdiri tetap beriman kepada Tuhan? Sehingga ketika dia datang nanti kedua kalinya, dia menemukan kita semua dalam keadaan beriman kepadanya. Bapak Ibu, tapi seringkali yang kita temui hari ini juga, iman yang dimiliki oleh orang percaya menjadi gampang sekali rapuh. Iman kita gampang sekali melempem. Kadang kita menggunakan iman hanya untuk kepentingan jangka pendek. Tapi Bapak Ibu tahu, Rasul Petrus pernah berkata, tujuan akhir dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Sehingga saya berpikir kalau orang sementara sakit lalu beriman bisa sembuh, bagi saya itu iman jangka pendek yang berlaku hanya di bumi ini saja. Yang kurang beriman supaya ditambah keperluannya ditambahkan oleh Tuhan. Atau mungkin yang miskin beriman supaya kaya, itu iman jangka pendek. Iman yang bertahan sebentar saja. Dan seringkali orang yang menggunakan imannya untuk hal-hal seperti ini, gampang sekali gugur imannya. Tapi iman yang harus kita pakai adalah iman jangka panjang yang tujuannya adalah keselamatan jiwa kita. Jangan pakai iman, jangan pertaruhkan iman untuk hal-hal yang cuma sifatnya sebentar. Sehingga kalau nanti beriman saya sakit, beriman kepada Tuhan supaya sembuh, begitu tidak sembuh-sembuh mulai kecewa dengan Tuhan. Saya ikut Tuhan sekian lama kok saya tetap miskin, lalu kemudian mulai tinggalkan Tuhan pergi ke dukun. Sudah sekian lama saya berdoa supaya usaha saya diberkati Tuhan, tetapi kok usaha saya sepi. Lalu kemudian pergi cari pertolongan ke tempat-tempat yang lain, ke dukun, ke orang pintar dan seterusnya. Ini masalah. Karena iman yang kita pakainya iman jangka pendek. Tuhan mau iman ini bertahan untuk keselamatan jiwa sampai kapan? Sampai dia datang dan menjumpai kita.
tetap beriman kepadanya. Kita tidak tahu kapan dia datang. Firman Tuhan berkata dia datang seperti pencuri pada malam hari. Yang perlu kita lakukan adalah terus berjaga-jaga dalam iman kepada dia. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mempertahankan iman jangka panjang itu? Iman yang membuat kita punya keselamatan penuh kepada dia. Tujuan akhir iman kita adalah selamat jiwa kita. Apa yang harus kita buat? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-24. Mari perhatikan ini dengan serius Bapak Ibu. Dalam memperingati kenaikan Tuhan pagi ini. Mari kita melihat ini sebagai bagian yang harus kita jaga selama masa penantian. Dia sudah pergi naik ke surga ribuan tahun yang lalu, sudah ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Tugas kita sekarang mempertahankan iman kita, tetap berdiri teguh menanti kedatangannya yang kedua kali itu. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, inilah iman jangka panjang yang harus kita lakukan supaya kita terus mempunyai iman model ini. Supaya iman kita tetap terjaga, maka harus kita lakukan, kita harus menyangkal diri kita setiap hari, setiap saat. Mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Lalu kemudian memikul salib dan mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Tapi supaya iman kita tetap kuat, tetap teguh, ini harus kita lakukan sungguh-sungguh. Kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu, pikul salib itu tidak mudah. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus sampai jatuh bangun memikul salibnya. Sampai harus dibantu oleh Simon orang Kirene. Mikul salib itu berarti saudara harus hidup. Ada sesuatu yang harus Bapak Ibu pikul. Menyalibkan kedagingan kita. Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan ya kalau setiap kali Bapak Ibu disuruh pikul salib dalam konteks real. Kemana-mana suruh pikul salib, ke toko pikul salib. Bayangkan Bapak Ibu ke sekolah pikul salib, ke tempat kerja pikul salib, ke pantai bawa salib, bawa truk pikul salib gitu. Itu gimana coba? Berat bukan? Tapi itulah yang sebenarnya Tuhan ingin berikan sebuah gambaran kepada kita. Mengikut Tuhan dengan iman yang sungguh kepada Dia, ada harga yang harus dibayar. Untuk itu pesan saya pagi ini kepada kita semua. Sembari menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yuk kita menyangkal diri. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan iman yang kita punya ini akan terus tinggal di dalam kita. Biarlah pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita, masihkah ada iman ketika Dia kembali? Kita akan terus berdiri dan berkata, Tuhan, Dia mendapati kita berdiri dalam keadaan beriman ketika Dia datang kedua kalinya. Untuk itu
supaya iman kita terjaga. Solusinya, kita harus hidup di dalam Yesus. Kita mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti jalan hidup yang sudah ditunjukkannya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati kenaikan Tuhan. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kita sementara menunggu kedatangannya kedua kali untuk jemput kita semua pulang. Pastikan setiap kita tetap dalam keadaan beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Terima kasih Engkau telah pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Tapi pertanyaan yang harus kami jawab, masih adakah iman di bumi ketika Engkau datang kembali? Biarlah Engkau menemukan kami masih berdiri, tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang hari-hari ini semakin berat kami jalani. Tetapi biarlah kami terus ada, berdiri dalam iman kami yang teguh, sambari menanti kedatangan kedua kali. Biarlah iman kami terus terpelihara dalam anugerah-Mu. Biarlah kami juga mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau dalam setiap keseharian hidup kami. Supaya iman kami bukan iman yang jangka pendek semata-mata, tetapi iman yang harus sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami dalam penantian kami akan kedatangan-Mu kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita gereja pada pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Alson Muskita yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan Pak Arson, pelayanan Pak Arson beserta seluruh keluarga. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pagi ini sudah terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan kalian. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Biarlah persembahan ini dapat membawa kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Untuk jadwal petugas ibadah pada tanggal 16 Mei nanti, ibadah akan dilakukan secara online dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Nikoraga, liturgos oleh Ibu Lia, doa syafaat oleh Ibu Ani, warta jemaat oleh Bapak Samuel, LCD Saudara Jericho, dan editor Saudara Nathan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang pada minggu ini berulang tahun.
Yang pertama kepada Bapak Warsono tanggal 13 Mei. Tuhan memberkati Pak Warsono dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, hari lepas ke sehari. Juga selamat ulang tahun untuk Saudari Vio yang juga tanggal 13 Mei. Tuhan memberkati masa depan Vio, Tuhan memberkati kehidupan Vio hari lepas ke sehari beserta seluruh keluarga. Yang terakhir kami juga tetap menghimbau kepada Bapak, Ibu dan Saudara semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, untuk memakai masker, menjaga jarak agar kesehatan kita juga tetap terjaga. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan nanti untuk pengakuan dan berkat iman rasuli akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Arsonus kita, dan kita akan mengakhiri ibadah dengan mengangkat satu pujian, sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hatimu, arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, tengadakan tanganmu kepadanya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha memberkati dengan limpah apa yang engkau makan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, tubuh dan jiwamu supaya engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua dibawa kembali ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.
Bapak Ibu, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.